Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rifa Meliani dengan NIM 2284/2011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali mengenai buku Harus Bisa Seni Memimpin ala SBY yang ditulis oleh Dr. Dino Patizalal. Nah, melanjutkan dari tema-tema sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali di tema 3. Nah, di sini saya akan menceritakan kembali di tema 3 dengan temanya yaitu mengubah krisis menjadi peluang. Nah, pada tema ini tuh menyoroti bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki naluri politik yang kuat untuk membaca situasi krisis dan mengubahnya menjadi peluang. Nah, Presiden SBY di sini sering bertindak mengikuti naluri politiknya dengan keyakinan bahwa setiap krisis ini mengandung banyak atau mengandung peluang banyak. Nah, beberapa contoh dari krisis pada masa itu yaitu yang pertama ini diceritakan pada tema pertama atau tema 1 dalam buku ini gitu ya, mengenai krisis tsunami sebagai peluang damai Aceh. Nah, pada awal 2005 ini perhatian pemerintah terfokus pada operasi tanggap darurat di Aceh. Namun Presiden SBY di sini melihat tsunami ini sebagai jendela kesempatan sempit, a narrow window of opportunity untuk perdamaian di Aceh yang telah dilanda konflik bersenjata selama hampir 30 tahun. Nah, beliau berpendapat pada saat itu untuk perdamaian di Aceh. Namun yang telah dilanda konflik bersenjata selama hampir 30 tahun ini, penderitaan rakyat Aceh akibat tsunami mungkin akan melunakan hati anggota GAM untuk berdamai. Nah, yang kedua yaitu mengenai inisiatif perdamaian dan tantangan awal. Nah, SBY memahami bahwa lemahnya kepercayaan antara kedua pihak, pemerintah dan GAM pada saat itu menjadi penghalang utama. Ia mendorong para pembantunya atau para staf mungkin untuk berpikir di luar kotak, think outside the box, dan mencari solusi win-win. Nah, penolakan awal SBY ini tidak menggunakan jasa Henry Dunant-Canner karena khawatir GAM akan menolak inisiatif perdamaian dari pemerintah. Awalnya tawaran ini perundingan ditanggapi negatif ya oleh pimpinan GAM pada saat itu yang mencurigai inisiatif pemerintah dan belum merasakan kondisi penderitaan Aceh sepenuhnya. Presiden SBY dan Wakil Presiden Yusuf Kala secara aktif ya merancang rencana untuk perdamaian. Nah, SBY menginstruksikan ya penghentian operasi militer terhadap GAM dan fokus pada operasi kemanusiaan. TNI dan Polri dan non-GAM di sini tidak dibedakan dalam penyaluran bantuan, menegaskan bahwa ini adalah masalah kemanusiaan, bukan masalah politik. Nah, terobosan ini, komunikasi dan perundingan Helsing
Meskipun awalnya itu sulit, Presiden SBY berhasil melakukan kontak telepon dengan Komandan GAM di Aceh, Muzakir Manaf, yang kemudian mengizinkan SBY untuk berbicara dengan Agam, sayap militer GAM gitu ya. SBY mendapat kesimpulan GAM itu bersedia mengakhiri konflik jika ada instruksi dari pimpinan politik mereka di luar negeri gitu. Kunci perdamaian pada pemimpin politik GAM ini di luar negeri, Hasan di Tiro Malik Mahmud Zaini Abdullah. Nah, duta besar, dan pada 10 Januari 2005 SBY menanggapi 6 duta besar untuk menyampaikan inisiatif perdamaian. Dan akhirnya GAM menyetujui perundingan di Helsinki. Nah, selanjutnya bagian ronde perundingan gitu ya. Tanggal 26 Januari 2005, tim juru kerunding Indonesia tiba di Helsinki. Nah, 28 Januari 2005 perundingan ronde pertama dimulai. Nah, pada saat itu awalnya itu buntu karena posisi GAM yang keras. Nah, terobosan pada ronde berikutnya terjadi terobosan besar ketika GAM bersedia melepaskan tuntutan self government dan menerima otonom daerah otonom khusus di bawah NKRI. Nah, ronde selanjutnya fokus pada aspek teknis seperti amnesti, penyerahan senjata, relokasi TNI atau Polri, dan tim monitor di ke ASEAN. Hasil dan dampak perdamaian ini itu pada tanggal 15 Agustus 2005 MOU Helsinki ditandatangani oleh Wakil Pemerintahan RI Hamid Aulaluddin dan Wakil GAM Malik Mahmud. Nah, konsep NKRI sebagai bottom line SBY tetap teguh pada NKRI sebagai harga mati dengan solusi otonomi khusus Aceh di bawah NKRI. Nah, perundingan berjalan lancar karena prinsip NKRI ini sudah final dan tidak dapat ditawar. Nah, manfaat perdamaian ini mungkin konflik bersenjata yang berlangsung hampir 30 tahun ini, 30 tahun lamanya, akhirnya berakhir. Aceh menjadi wilayah yang damai, tanpa kekerasan dan separatisme menghilang, dan rakyat Aceh hidup sejahtera. Pengakuan internasional, kesepakatan Helsinki menjadi model penyelesaian konflik internasional. Lalu kredibilitas Indonesia ini sebagai negara demokrasi mapan itu meningkat cukup pesat. Nah, Presiden SBY bahkan dicalonkan sebagai kandidat Nobel Perdamaian. Nah, kunjungan SBY ke Aceh pada 26 Desember 2005 pada peringatan 1 tahun tsunami, SBY kembali mengunjungi Aceh. Kondisi ekonomi dan sosial Aceh sudah jauh lebih baik, menunjukkan sebagai buah perdamaian. Nah, dari keseluruhan bab ini menunjukkan bahwa bagaimana Presiden SBY dengan nalurinya, keberaniannya, dan kemampuan mengambil resiko berhasil mengubah tragedi tsunami menjadi peluang emas untuk menciptakan perdamaian abadi di Aceh. Nah, pada tema ini mungkin agak cukup panjang, dan secara keseluruhan kita sebagai pembaca sangat
termotivasi mengenai kepemimpinan SBY pada kala itu sebagai presiden Indonesia yang tepat keenam dan Presiden SBY ini cukup berani dalam mengambil keputusan, cukup berani dalam kemampuannya mengambil resiko dan berhasil mengubah hal yang krisis, hal yang menjadi masalah itu pasti ada solusinya, dan contohnya mengubah tragedi tsunami ini menjadi peluang emas. Mungkin dari tema 3 ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.